Halo Mas Roy, terima Selamat kasih. siang. Selamat siang. Kita Selamat kesempatan nih siang. ngobrol sama Mas Roy Kunchoro, Senior Advisor dari Gambaran Brand dan juga seorang penasihat advisor konsultan di beberapa perusahaan yang expert di bidang marketing dan branding ya. Lebih banyak di situ ya Mas Roy ya. Intinya satu hal sih berkutat jadi satu, ada juga kemudian aku nyebutnya strategic Oh marketing atau strategik. strategic branding ya, karena Ya ya. kemudian itu campuran antara strategic management dengan branding proses dan lain-lain gitu loh. Iya sih. Nah, pada dasarnya Aku nggak bisa lebih menyebut, mecah-mecah ya emang ya. ya gini, pada dasarnya zaman sekarang tuh ilmu itu nggak ada yang steril. Betul. Ilmu itu pada dasarnya ialah kemudian selalu berkelindan dengan ilmu-ilmu lain gitu. Iya. Gitu. Kayak zaman sekarang itu manajemennya berkelindan dengan psikologi, branding berkelindan dengan arsitektur, berkelindan juga dengan antropologi bahkan Betul. gitu. Jadi pada dasarnya sekarang tuh nggak ada ilmu yang steril gitu deh. Iya, bahkan branding pun kalau di Jogja itu yang garap budayawan ya waktu itu. That is the point. Ada, iya, Ah, apa namanya tanda kutip ada pihak yang dianggap sebagai ahli branding yang merebranding, tapi ternyata iya. nggak nggak nyentuh dengan akarnya Oh, Jogja. iya, Akhirnya kemudian para orang-orang yang apa namanya penggerak atau kemudian seniman atau budayawan plus dengan berbagai macam ilmu-ilmu lain bergabung, itulah kemudian yang mereka menaikkan branding mereka sendiri dan itu yang root-nya itu apa namanya yang mewakili root-nya, betul. totalitasnya Nah ini isu gitu. yang menarik ya, ke waktu Mas Roy di Jogja dulu, waktu Hmm, asesmen sebuah uh, brand di Jogja, ya kan kesempatan dampingin Mas Roy, terus kita ngobrol lah di ya, Solaria waktu itu ya, sambil ngopi-ngopi ya gitu, di kita bandara. ngobrol, ya di bandara, ada isu yang memang kita bahas tentang brand itu gampang dia nggak sustain gitu dan itu rata-rata Hmm, business owner yang milenial itu dia hmm, kreatif tapi dia tuh nggak kuat secara fundamental yang waktu itu aku ngomong Mas Roy sebenarnya aku ya, senang sama konsultan yang berumur karena konsultan berumur itu fundamentalnya kuat gitu karena kreatif ya, itu ya, 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 gampang diasah dia tinggal ya, ya, ngopi ya, ya, kontemplasi gitu tapi fundamental itu perlu sebuah kesadaran perlu sebuah pengendapan yang itu nggak mudah gitu loh itu akarnya di situ kan fondasinya kalau Mas Roy itu gitu ya, itu betul, ada betul, nggak Mas betul. insight atau nasihat buat audiens yang ada di brand hunter sekarang kan memang ini fakta yang terjadi nih banyak yang ngomong Hmm, bahwa aku brand owner gitu aku brand owner aku sekarang punya brand gitu terus tahun depan dia udah nggak ada tuh iya, iya ya, dan betul, dia kalau betul banget. ditanyain itu seolah-olah kalau diskusi itu pikirannya tuh jangka pendek gitu Yes, betul. ya itu monggo Mas Ray nasihatnya gimana dan memang fundamental itu sepenting apa sih sebenarnya bagi teman-teman karena kan cuan yang penting katanya gitu kan kalau orang milenial sekarang Ya, 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 ya. Emang satu hal ya, emang kalau apalagi kemudian apa nama kaum milenial ya itu seumur anak-anak saya itu emang banyak sekali udah mulai banyak yang berorientasi saya mau bikin bisnis sendiri. Bagus, ya karena negara ini butuh persentase tertentu dari populasinya untuk menjadi entrepreneur, untuk ya mendongkrak kemajuan. Ya, karena apa? Entrepreneurship itulah kemudian yang kalau menurut ahli ekonomi tahun 40-an Joseph Schumpeter, itu hmm. pada dasarnya dialah yang mendisrupsi sebenarnya. Selalu Oke seperti itu. Dengan adanya inovasi-inovasi. ya Karena itu entrepreneur selalu berkelindan dengan inovasi. Cuma pertanyaan cuma satu, kok kalau kita baca jurnal-jurnal atau kemudian lihat anak-anak ya, itu banyak sekali kemudian yang atau tingkat kegagalannya tinggi gitu. Ya betul kan? Tingkat kegagalan tinggi. Karena satu hal kalau aku perhatikan ya, bahwa titik lemahnya ialah kemudian mereka I want to produce something, I want to do this. Itu pola oh pikirnya. Itu pola ya pikirnya. Ya, itu sebenarnya pola pikir yang rada mundur. Pola pikir apa namanya? Pola pikir saya memproduksi dan saya serahkan ke pasar. betul Nah, ini isu pada dasarnya, ya. Mereka menganggap bahwa produknya mereka udah bagus, mereka ya menurut judgement mereka seharusnya ya pasar terima. ya Tapi ternyata gagal. betul Karena apa satu hal ya, uh, ada jargon dalam marketing namanya market is the best judge. Market adalah jaksa atau hakim yang paling baik. betul betul iya iya tahu itu You think, Anda nah, berpikir bahwa you create produk yang bagus, tapi hmm. apakah market bilang bagus?
Kalau nggak laku, artinya market bilang nggak bagus. Iya. Kenapa nggak bagus? Karena itu bukan solusi untuk needs and want saya. Iya, iya, betul. Nah, ini kemudian beberapa kaum-kaum milenial kegagalannya ialah kemudian mandangnya dari produk konsep. Jadi mandangnya dari sisi saya, sisi produsen, bukan dari sisi konsumen. Konsumen. Oke. Poinnya di situ. Mereka harus paham prinsip dasar dari bikin produk, ya, itu ialah kemudian yang mendasari dari prinsip marketing, bahwa ialah kita itu memproduksi barang yang diinginkan pasar. Oh, iya, Jadi iya, iya. itu sambungannya, dan di situ seringkali misleknya itu antara kemudian anak-anak muda-muda itu, ya. Ya. Karena apa? They think bahwa kemudian produk saya bagus, harusnya laku. Nah, Enggak juga itu ya. dia. Nggak Mas, juga, ini karena apa? ah, Ya karena emang satu hal, yang menurut lo bagus, menurut pasar bagus enggak? Belum ngomong iya, pasarnya siapa, belum ngomong iya, target audiensnya siapa. Ini isu lagi. iya. Betul sih. Memang ini kalau related dengan ini ya, aku pernah pernah baca itu tentang konsepnya enggak, aku lupa antara si Keller apa si Kotler ya. Dia bilang marketing itu ada dua konsep di inovasi itu, ada namanya outside in marketing dengan inside out marketing. Kalau Ya. outside in itu yang Mas Roy yang ngendiko tadi, yang dia lihat dulu Hmm. customer needs and want-nya, baru dia masuk ke dalam pola pikirnya, terus dia apa ya, sing tak utek-utek ya, kita aku Ya, ya, tambah-tambahin, ya. baru aku lempar ke pasar. Tapi kalau anak-anak Ya. milenial kan rata-rata aku punya ide, langsung produksi, jadinya dia langsung inside out, langsung dilempar ke pasar, terus nggak laku gitu. Itu Ya, berarti ya. related ke situ Mas ya? Ya. Memang begitu. Jadi gini loh konteksnya ya. Eh, Terus kemudian mereka selalu satu hal, kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya adalah mereka percaya diri. Iya. Kelemahannya juga percaya diri. Cuman percaya dirinya yang overdosis gitu loh. Itu kelemahannya. Jadi mereka nganggap bahwa kemudian konsep-konsep yang konsep-konsep yang dipelajari buku-buku itu kemudian mereka anggap itu kuno. Iya, betul. Dan itu isunya, ya. Jadi satu hal, kalau kita ngomong tentang filsafat ilmu itu udah teruji, ya. Iya. Basic principles-nya, principles-nya nggak tetap relevan, ya. Iya. Tinggal kemudian eksekusinya yang disesuaikan dengan zaman, gitu loh. Itu. Di just Karena ulang aja satu ya? hal lagi, yes, jadi gini, tadi yang Ardi juga bilang bahwa seringkali pula mereka tuh short term thinking, Iya. ya. Kalau orang Sunda bangke, gimana ntar? Pokoknya bikin dulu dong, gitu. Lihat dong, baca bukunya almarhum Pak, siapa namanya, yang itu, Bob Sadino. Nggak usah Oh, kebanyakan maksudnya. mikir, saya aja pada bikin sendiri. Saya bilang satu hal, itu satu orang Sadino. Dan nggak ada di dunia ini success story, nggak ada yang one fit for all, nggak ada. Iya, Baca success story bagus untuk referensi, betul. tapi you have your own way, you have to build your own path. Itu konteksnya. Nah, anak-anak muda-muda ini kemudian satu emang short term thinking, kedua kemudian udah pengen gini loh. Mereka apalagi kemudian orang-orang anak-anak muda-muda yang mereka yang misalkan berbasis IT, mereka Ya. langsung menganggap diri mereka itu kayak Tokopedia. Someday, aku cita-citaku kayak Tokopedia. Iya. Tapi kemudian ada faktor momentum yang baru, ya, momentum itu penting. Contoh Ya. kemudian Lipo, itu dulu sekian tahun yang lalu, Lipo itu udah bikin online. Tapi mendahului zamannya, nggak laku, tutup. Oh, iya, 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 benar. Ya. Ya. Kemudian Tokopedia dan lain-lainnya itu pada dasar right time, betul-betul. Ya. Momentum itu sesuatu hal yang nggak tahu apakah laku apa enggak, kita nggak tahu, tapi momentum itu sesuatu gitu loh. Ya. Dan anak-anak jangan pernah kemudian saya ke situ, nanti ngayal yang ada. Mimpi boleh, tapi kemudian eksekusinya is another story. Ya, betul. Ya kan? Ini isu, atau kemudian misalkan yang kuliner berharap jadi kayak kopi kenangan, ujuk-ujuk kemudian dimasukin sama berbagai macam venture capital. Ngayalnya ke sana. Ngayal boleh. Tapi kemudian lo harus kemudian tetap punya planning sendiri.
Ya, Mereka nggak punya. Sebagian besar dari mereka nggak punya planning. betul. Memang kayak terbuai dengan ngana ya, apa dengan tidur panjang mereka ya. Jadi banyak yang teman-teman di sini kayak tadi apa teman-temanku kan banyak juga yang punya demam dia tiba-tiba punya itu apa marketplace gitu. Tiba-tiba bikin Ya, ya, ya. marketplace gitu. Terus Ya, tiba-tiba dia semua produk-produk UKM tuh dikasihkan ke marketplace-nya gitu. Terus aku pertanyaanku satu, terus gunanya apa sih kalau orang nggak ngunjungin marketplace lo? Cuma that is the dipajang point. siapa yang beli kan gitu? That is the point. Itu kan ibarat toko nggak laku. Iya, Itu ibarat toko nggak laku. Jadi ya, kemudian dia tuh juga gini, apakah kemudian masih nggak ada peluang untuk marketplace? Masih banyak peluang. Indonesia tuh 260 juta. Ya ya. tetap you have to make sequence itu. Anda harus Hmm, bikin perencanaannya, Anda harus bikin apa namanya, segala macam planning-planningnya, Anda harus ya, bikin marketing plan-nya, Anda harus bikin, Anda harus nguatin branding-nya, Anda harus ya, kemudian gedein apa namanya tenannya dan lain-lain. ya, Itu jalan, itu apa namanya trajektori emang yang harus dilalui betul. gitu loh. Jadi nggak ada instant way Statement klasik gitu. yang memang terjadi kayak gini Mas Ray. Waktu di Jogja dulu, yang waktu brand itu apa kosmetik. Nah, Waktu itu kan juga udah gede ya. Jadinya kan dia udah ngomong 60 M gitu waktu itu. Tetapi pertanyaannya kan sama kayak brand kecil ya. Mas Roy, nah kita itu datang, dia. kita pengen 3 triliun gitu. Ya udah gimana lah pikirin caranya pokoknya. Jadi dia nggak berfokus kepada strategiknya, tapi dia fokus pada ya udah terserah lo. Aku yang penting 3 triliun, gimana lah kira-kira bisa bayar. Jadi itu bersifat ya Yes. short term thinking tadi ya. Semua brand Iya, kayak gitu ya. jadi nggak semua brand. Jadi gini loh, Hmm. karena mungkin situasinya kemudian ya, mereka lupa bahwa kemudian even kemudian si Facebook, even kemudian si Google, even kemudian si Apple, even kemudian Ya. Microsoft itu nggak 5 tahun. Itu nggak 5 tahun, itu panjang nanya gitu loh. Terus kemudian dengan segala dinamikanya gitu loh, ya Iya. itu yang ya intinya satu hal, target apa namanya setiap bisnis harus melalui trajektori kemudian yang minus, terus kemudian starting, terus kemudian Ya. growing, terus kemudian leveling off. Syukur Ya. nggak declining. Kalau begitu mau leveling off harus bikin lagi biar naik lagi. Itu Ya. trajektori yang harus diikuti. Dan muaranya satu hal, muaranya ialah kemudian you have to make apa namanya planning business plan gitu. Betul. Setuju Saya itu itu. termasuk orang klasik yang selalu ngomong make a business plan. Setidaknya business plan itu punya apa namanya dua fungsi. Satu sebagai penanda arah kemana kita akan melangkah, Ya. kedua sebagai benchmark untuk mengukur Ya. apakah kita udah nyampe belum gitu loh. Ya. Ya kan? Tapi Nah, emang bener loh Mas, kemudian business plan tuh anak-anak sekarang jadi apa ujug-ujug tuh udah pitch deck gitu loh. Ujug-ujug tuh aku mau pitching ke iya, investor gitu. Ya memang bener itu itu dia. jadi aneh ya. Iya, jadi satu hal, mereka lupa bahwa kemudian investor itu kalau kalau datang ke investor, Ya. itu Anda itu bikin proyeksi segala rupa. Yang dijual adalah planning-nya. Iya, betul. Saya itu 10 tahun yang lalu, saya itu kerja di salah satu perusahaan yang ngurusin batu bara, Hmm. ya. Waktu itu kemudian saya itu kayak investor itu pemegang saham itu ngeluarin duit cukup gede untuk bikin legalitas dan proposal Oke. dengan segala varian, dengan segala apa namanya skemanya, dengan segala skenarionya. Ya, Saya ke Singapura, itu yang saya jual dan itu ternyata seksi banget ya. Sehingga ya. kemudian bukan saya yang datang ke mereka demikian rupa, begitu dengar kabar di Orchard itu, mereka yang kemudian datang ke kami. Oh. Sampai kami itu dulu beauty contest ke siapa? Venture capital atau investor itu yang beauty contest ke kami. Uh. Dua yang gede, Lehman Brothers sama Farallon dulu tuh. Oh, pakai Akhirnya Lehman kita Brothers pilih. juga tuh. Itu Ada Lehman Brothers juga. itu anak akhirnya kami ngambil Lehman Brothers karena emang Wah, kemudian yang bunganya lebih bagus, terus kemudian dalam waktu setahun dia bisa ngucurin uang dulu itu 40 juta US lah uang dulu itu, ya. keren ya. Seperti itu. Bisa sampai Yang Lehman saya Brothers ya? Iya, that is what I'm doing. Waktu itu saya Ya. CFO-nya, gitu. Ya Oh. jadi itu semuanya dokumen itulah kemudian yang dijual. You Ya, know what you are going to do. Project ini mau kayak apa? ya, Ini yang kemudian mungkin pesen juga buat anak-anak muda-muda ya. ya, Selalu berpikir planning. Bikinlah planning walaupun cuma selembar, it is your plan. ya.
Gitu sebenarnya. Tapi memang dokumen kalau kayak business plan itu memang kan ya mahalnya karena memang sulit Mas ya. Udah pernah business plan itu kan 3 bulan gitu baru jadi. Tapi aku dari adik anak kayak ada yang misalnya di internet gitu ya atau yang tawaran-tawaran gitu. Heeh. Pernah aku tuh di compare sama calon klien gini. Mas, kok bisa sih bikin bikin apa brand manual book sama business plan itu bisa mahal sih? Aku dapat loh di kota X gitu. Harganya cuma 3 Ah. juta gitu. Ini jadi kok 2 hari. Oh ya, oh oke Jadi gitu. gini, jadi emang satu hal sebenarnya, itulah kemudian si ketidaktahuan atau ketidakmautawan pengusaha-pengusaha muda ini Iya, dimanfaatkanlah kemudian sama pengusaha-pengusaha avanturir ini, konsultan avanturir ini. Mohon maaf ya, iya, karena apa? Bikin bisnis itu nggak gampang. iya, Bikin bisnis plan itu dimulai dari kemudian kita ngobrol dengan owner dulu. betul. Sama seperti branding proses, ngobrol impian lo apa, ini lo kemana dan lain-lain, target lo apa, gini-gini, segala Iya, macam, segala macam diukur, internal aspek diukur, eksternal aspek apa namanya dibahas, ya, terus iya, kemudian juga segala rupa, terus kemudian juga terakhir segala macam processingnya kayak apa, terus kemudian production flow-nya kayak apa, marketing ininya kayak apa, segala rupa, segala aspek, iya, sampai ujungnya ialah proyeksi keuangan. iya, Proyeksi keuangan itu juga pada dasarnya harus ada sensitivity analysis, bisa sampai 5 iya, atau 6 variabel. betul, betul. Itulah yang bikin mahal. Karena apa? Tiap business plan adalah template. Iya, Tiap business plan itu unik. iya, Nggak ada business plan template. Template-nya itu emang sequence-nya, apa namanya, isi-isinya, outline-nya tahapan. template boleh. Heeh, Outline-nya template. Tapi kontennya itu nggak boleh. spesifik. Iya, Kontennya unik. Soal apa namanya, suatu perusahaan atau startup gitu, apakah dia akan dapat dari venture capital apa enggak, itu iya, tergantung dari konten si bisnis plan itu. iya, Termasuk heeh, termasuk diantaranya ialah kemudian value-value komersil dan non komersil iya. yang diusung. Jadi intangible sama tangible juga ada di dalam situ. Itu diperkuat Itu sama yang bikin visibility unik. study juga ya Mas berarti ya? Very much, very much, Ah, very much. Jadi gini, apa namanya, si venture capital itu heeh. tuh kalau ngobrol, itu presentasi itu bukan cuma ngeliat itu doang. Ngeliat kemudian value apa sih yang lo usung, itu juga hal yang ditanyakan. Oh, Value apa yang lo usung sebenarnya, gitu. iya, What is the good of you? What is iya, intangible or intangible? Itu juga ditanyakan. iya, Karena apa? Ini kita misalkan oke, mereka akan masuk duitnya gede loh, dan mereka harus, dan orang ini harus creating value, be it itu financial value, be it itu non financial value, iya. gitu. Betul. Ini Itulah bagi rumitnya. bagi anak muda ini kan jadi kayak ah rempong amat sih, gitu kan? Pasti gitu kan kalau misalnya ini yang lihat video ini sih, tapi nggak Ya, apa-apa ya, karena aku memang ingin ya, segmented yang untuk orang-orang memang yang ingin scale up ya. Jadi gini, ya, kalau betul. rempong gitu, bikin bisnis kan tinggal punya uang 10 juta, tinggal cetak kemasan, tinggal bikin produknya, ya udah dijual aja di online sudah banyak kan gitu isunya sekarang. Instagram juga banyak gitu-gitu. Tapi Ah, ah. nggak semudah itu kan sebenarnya kalau pengen sustain. Enggak semudah itu. Iya, Kita ngomong tadi, kita ngomong kalau lo mau bikin warung doang ya nggak apa-apa. Kalau jangan pengen bikin warung doang ya nggak apa-apa. Kalau emang kemudian lo bikin bisnis, oke. iya, Lo cuma mau bikin kemudian coffee shop, ukurannya 3x3, orang nongkrong di situ, segitu doang. Ya nggak apa-apa, ya sudah, berhenti, nggak usah pakai bisnis plan. Terserah iya, lo. Kalau istilah saya, ya kan? Terserah lo. Kemudian lo mau jadi something nggak? iya, Kalau mau jadi something, dan kemudian gini, soal apa namanya, katakan gini, orang itu nanam tanaman keras dengan tanaman yang cuma 3 bulan kan juga beda hasil. betul. Orang nanam kemudian tanaman alpukat atau apa ya sekian tahun, tanaman kemudian apa, sawit ya setelah 7 tahun 8 tahun. Iya, Tapi kemudian habis itu metiknya gede. Ini betul. tergantung lo mau bikin apa. Iya, Karena apa? Karena planning ini bagian dari fondasi iya, ya kan? Paling apa? Lo mau bikin ini gedung bertingkat 37 atau mau bikin rumah tapak? Simpel aja gitu. apa lesehan ya? Nggak ada rumahnya Apa ya? lesehan? Apa lesehan nggak pakai rumah? Kalau itu nggak usah pakai planning. Kemudian kalau mau bikin gede, fondasi lo mesti kuat. Gitu Iya, kira-kira sebenarnya. memang betul.
Dan kalau kita related ke pola pikir ke marketing, kita masuk ke marketing. Berarti Iya, seorang entrepreneur pun juga harus sedalam itu Mas ya. Tadi Mas Ran nyinggung strategic marketing ya. Nah, iya, ini mungkin pencerahan dikit bagi teman-teman. Ini sebenarnya bedanya apa sih Mas? Mungkin kalau udah ngobrol banyak dari teman Iban atau kita, tapi mungkin di heeh, audiens belum begitu clear heeh, tentang selling dan marketing. heeh. Itu kalau bedanya apa sih kalau orang cuma ngomong, aku punya Iya, produk, ya iya, udah lah iya. penting aku bisa ngejual lah. Itu tuh marketing Ya, atau selling sih Mas gitu. ya, oke. Ya, Kita sering diskusi ini, tapi kemudian ini untuk mudah-mudahan untuk audiens yang misalkan yang apa namanya, yang masuk ke channel ini ya. ya. Konteksnya satu hal sebenarnya, ya. Konsep selling itu pada dasarnya itu ada semenjak Perang Dunia karena nggak ada produk dan jasa. Jadi Hmm. dia tuh produksi apa aja laku, Ya, gitu. Nah, dengan berjalannya waktu kemudian muncullah ada varian-varian di mana produk udah mulai tahu, produk udah mulai banyak, orang udah mulai punya preferensi, orang udah punya selera gitu ya. Nah, ya. itulah kemudian membedakan muncullah kemudian konsep marketing, which is pada dasarnya tahun 70-an kalau nggak salah. Jadi konteks satu hal, gampangnya satu, selling adalah menjual barang yang kita produksi. Oke. Menjual barang yang kita produksi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya ialah kemudian, apakah barang itu disukai atau diinginkan atau emang dibutuhkan sama pasar? Nggak tahu, gue nggak peduli. Pokoknya gue produksi barang ini dan gue jual. Mau gue punya Ya. toko, gue jual di toko, atau nitip toko orang, atau kemudian gue jual di Malioboro. Misalkan seperti itu. Ya, ya, Duduk betul. gue duduk, gue taruh, itu apa namanya, gue bengong lihat kiri kanan. Berharap ada orang yang nyamber. Ya, itu masalah karena apa? Belum tentu barang yang kita produksi itu emang diinginkan atau dibutuhkan atau sesuai selera. Dan Ya. itu yang kejadian banyak sama UMKM. Kalau aku sering ketemu sama kalau ngisi sesi di berbagai daerah ya Ya. di mana-mana ya. Itu kemudian ada dinas kan ngundang UMKM ngomong gini, Pak saya udah produksi ini saya jual kok nggak laku-laku. Nah itu seringkali kelakuannya, sorry itu saya Iya, kelakuannya iya, iya, UMKM, betul, kelakuannya betul, apa ya? betul. Saya produksi, tapi kok nggak laku. Pasar lo siapa? Ya yang ada, ya siapa aja yang mau beli. Iya, iya, Nah ini isu betul itu. lagi. Itu penyakitnya Selalu itu seperti ya. itu. Semua orang gitu loh Iya, pasarnya. aku tuh dari Sumatera sampai kemudian Indonesia Timur, aku udah sering kali ngisi sesi, pertanyaannya selalu seperti itu. Iya, 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 betul, betul. Iya. Nah, itulah kemudian aku selalu bilang di setiap sesi, pentingnya kita mengidentifikasi pasar kita, target Iya, pasar. Pentingnya kita mengenali pasar kita. iya, Tujuannya apa? Tujuannya untuk yang kedua, orang-orang yang berbisnis, yang iya. dulunya pola pikirnya paradigma selling, harus bergeser menjadi marketing. Marketing, iya. Marketing adalah apa? Marketing adalah apa namanya, memproduksi barang yang diinginkan pasar. Lihatin, ditarik Oke. mundur ya. Dari perspektif yang berbeda. Iya. Marketing adalah memproduksi barang yang diinginkan pasar. Ya, kalau istilahnya Seth Godin itu dibilang jangan kasih produk ke pasar tapi kemudian apa namanya jadi intinya ialah kemudian lo jangan ngasih produk doang ke pasar tapi kemudian lo produksi apa yang pasar pengen. Oh, iya, iya, iya. Market oriented ya berarti ya? Jadi sangat dengan cara itu produk kita itu satu sesuai dengan seleranya pasar, Ya. kedua produk kita itu sesuai dengan needs-nya pasar. Ketiga, sesuai dengan daya belinya pasar. Ya. Itu dia. Jadi itu bedanya. Jadi sekarang kawan-kawan ini, orang-orang ini harus mulai ngelihat pasarnya siapa. Nih anak-anak milenial atau kemudian UMKM atau siapapun juga, pasarnya siapa. Dia harus Ya. tahu apa yang diinginkan. Ya. Gitu. Iya, isu Itu terakhir ya, pola pikir. purchase power tadi loh, yang daya beli tadi, itu kan kayak ada Ya. UKM yang dia pede dengan produknya. Ini unik, cuma aku yang punya. Kok dijual harganya mahal banget. Iya Seringkali kan? ya seperti itu. Iya kan? Seringkali ada yang seperti itu. Jadi itulah pentingnya. Saya termasuk orang yang berpendapat dengan berbagai macam cara, UMKM pun atau kemudian milenial pun harus melakukan riset. Iya, Riset betul. itu semudah dari ngobrol ke orang sekitar, ke saudara, ke tetangga, ke teman kuliah, sampai selebar bikin kuesioner. Iya.
Tapi riset itu bukan barang, riset itu mapping. Iya. Lo nggak boleh kemudian you go somewhere from nowhere. Ya, betul, betul. Ya, lo harus punya dulu titik awalnya biar you go somewhere. Nah, Iya, iya. riset itu untuk mapping biar kemudian saya punya titik. Inilah kemudian saya awal mulanya. Inilah situasinya. Iya. Gitu. Mau ke sana karena menurut informasi seperti itu. Riset itu semudah ngobrol sama bapak, ibu, saudara, tetangga, sepupu, kawan kuliah dan lain-lain. Gue mau bikin gini, input dong, masukan dong. Itu kan juga riset kualitatif. Namanya Iya. in-depth interview. Betul, betul, in-depth interview. Iya, sama kan? Gitu Iya. loh. Ya kayak Terus, gitu-gitu. Nah, jadi pola mulai pikir kan, semacam. nah, sing anak-anak sekarang kan, ya udah action aja dulu. Nanti kalau di tengah jalan ya udah sambil belajar. Tapi tahu-tahu udah bangkrut kan? Nah, itu dia, itu dia. Itu isunya, ya. Karena mereka pakai kumaha engke. Setidaknya gimana pun juga mereka mesti bikin perencanaan yang baik Ya, adalah separuh keberhasilan. betul, betul. Ya, apalagi nah itu oke bisnisnya di sini maka untungnya sekian. Ya, Ujungnya perencanaan itu harus pakai berbagai macam skenario. ya. Gitu. Jadi dari yang paling optimis sampai yang paling pesimis. Ini mungkin ada Gitu sebenarnya. episode besok yang bahas skenario planning deh, Mas. Itu kan ada Oh, jingle di sini tuh. Itu kan satu episode tuh nggak mungkin tuh. oh Yang ya yang ya itu panjang itu yang dengerin ceritanya. bisa mutah nanti. Dia nggak kan ngomong skenario Tapi planning nanti itu bisa panjang ya. oh iya, sangat. Tapi Ya, gini loh. Tadi saya katakan planning itulah kemudian basis semuanya. Karena itu pula di pengantar manajemen itu nyebutnya planning, organizing, actuating, controlling. Planning ya, dulu. ya, betul, betul. Ini yang kemudian baru kemudian organizing, actuating, controlling itu. Ini Ya, pentingnya tadi. Tadi yang saya ulang, kenapa planning penting? Suatu plan, satu penting untuk sebagai arah kemana kita menuju, dua ya. sebagai alat ukur benchmark kemajuan bisnis kita. Wah, keren nih. Nah, ini Gitu. yang denger biar ini mungkin perantara ya dari ke Ya, audiens di sekarang yang isu itu selight mungkin walaupun nggak bisa light ya karena kita bahasnya kan memang pengen sing apa ya lebih ke dasar gitu lebih ke basic yang dimana itu nggak mungkin light jadi nggak mungkin bahasa motivasi kan di sini yang no. ya Saya kalau kayak gini pada dasarnya kita udah ngomong kemudian skill Anda, skillnya ya si siapa namanya, skillnya si pengusaha itu. ya Pengusaha itu urusannya nggak lebih-lebih selalu urusannya kemudian sama perencanaan, ya pengusaha itu urusannya kemudian sama yang saya bilang tadi, yang saya bilang hmm, waktu itu kan, manajemen manajemen strategis itu isinya 4. hmm. Urusannya kemudian sama operasi produksi, sama keuangan, sama pemasaran, Ya sama sumber daya manusia. SEM Itu, betul udah itu doang. Jadi mau nggak mau urusan sama itu. Kalau mau jadi pengusaha itu, iya gitu. Ribet ya memang ribet, memang ribet tapi ya Mas you Ray have to have skill. You ya have to have skill. Gitu loh. Anda emang harus punya skill itu. Skill manajerial harus dipunyai oleh semua UMKM ya ataupun startup. Survei saya baca berbagai macam jurnal, salah satu titik lemah 90% startup tutup adalah lack of managerial skill. oke oke lack of managerial skill ya Itu satu itu dari isinya ada ya 10 ya. Ada beberapa isu lain ya, ya visionernya kurang dan lain-lain. Lack of managerial skill salah satu isu penting sehingga 90% UMKM di dunia ini tutup. tutup 90% ya banyak banget ya Mas ya 90%. 90%. Bayangin, 10% hidup, tapi kemudian yang jadi sesuatu berapa persen? ya 1%. Mungkin gitu. Jadi memang kayak Yujum gitu di Jogja tuh 0,5% mungkin dari semua UKM di Jogja yang mati ya kali ya? Iya, Udah iya. Jadi gini loh, gudeg itu kemudian yang jadi raja gudeg paling berapa sih di Jogja itu? 2 paling. Ya paling gitu. Heeh. Ya kan, yang lain hype lah kemudian ada kemudian yang macam-macam. Tapi kemudian yang Iya, betul-betul ini cuman itu. Yang lainnya emang ada warung dan kemudian mereka iya. nggak skalanya Bukan nasi. brand legendaris gitu loh. Bukan sampai No, 40 mereka tahun gitu. enggak, warung aja kemudian gitu loh. Iya. Yang mungkin juga kemudian ada yang sampai sekian puluh tahun tapi kemudian tetap warung kayak kemudian misalkan Ardi kuliah itu dulu suka nongkrong di warung tertentu 10 tahun 15 tahun Iya. lagi masih ada. Ya tapi segitu doang. Iya, iya, iya. Itu kalau istilah aku itu necessity entrepreneurs. Oh. Entrepreneur yang emang kemudian usahanya hanya untuk hidup doang.
nggak pengen maju juga, nggak pengen gede juga. Ya nggak Iya, apa-apa, iya, nggak iya, iya. salah. Nggak salah. Tapi emang Ya, visi mereka di situ. ya pedagang ya bisa ngomongin ya. Ya itu dia. Ya kan? Ya tadi yang aku bilang, ya itu necessity entrepreneur dia tuh. Pola pikirnya pedagang bakso ya maunya dorongan Ya, terus gitu. Tapi ada budget 7 gitu ada. kan. Iya, ada 1-2 yang kemudian jadi gede. Ya, Heeh. kayak di Jakarta, di rumah saya dekat pasar itu ya, ada Ya. pedagang yang waktu kecil tuh dulu saya sering palakin itu. Apa namanya? Di gerobakan. Ternyata sekarang dia udah beli ruko 2. Tapi Wah, satu di antara 200.000 atau 300.000 pedagang bakso di Jakarta. iya sih. Iya, karena dia punya visi, yang lain udah dasarnya ya udah necessity aja. Visinya Ya, segini doang. Nah, pertanyaannya lah kemudian ke kawan milenial atau UMKM, visimu segede apa? Nggak ada ya, yang salah dengan visimu. ya. Visimu cuman segodean, atau visimu se-Jogja, atau visimu se-Jawa Tengah, atau Mm-mm. se-Indonesia, be it. Ya, Gitu. Tentu tingkat kesulitannya beda-beda, tapi juga return-nya beda-beda. ya, betul. Gitu loh. Wah, seru ini. Mas Roy, 3 menit terakhir mungkin Ya, boleh nggak untuk nanti kan mungkin nggak cukup ya nih ya untuk satu episode, mungkin next episode pas Mas Roy mau Selongko nggak? bisa ngomong Open. skenario planning. Sekarang mungkin apa ya, pesan untuk teman-teman di khususnya ya boleh entrepreneur atau UKM lah di seluruh Indonesia yang nanti nonton channel ini Mhm. itu apa sih harus diperhatikan sebelum kita menjalankan sebuah usaha. Sebelum kita ngomong jadi brand owner, dia sebagai entrepreneur dulu tuh harus ngapain sih biar dia paling nggak sustain lah, dia bisa mandiri melalui Mhm. bisnisnya itu gitu. Satu hal yang paling penting ialah kemudian ya kalau untuk entrepreneur, Anda ngerti Anda ngerjain apa. Itu Wah, dulu. ya, ya. Anda ngerti Anda ngerjain apa. Yang kedua kemudian Anda itu pengen produksi apa. Karena Anda tuh harus kalau zaman sekarang Anda harus Ya, mikir satu hal, ada metodologi ada konsep ya dalam strategic management ya, saya udah ya, pernah ngomong namanya dynamic capability. ya. Anda tuh harus punya kemampuan untuk scan melihat peluang, Mhm. Anda harus punya kemampuan untuk sizing, untuk mengambil peluang itu, dan Ya, Anda harus punya kemampuan untuk merekonfigurasi sumber daya yang Anda miliki untuk membuat peluang itu menjadi suatu realita. oke. Itu dia. Itu ya, 3 poin itu ya. Sip. Oke. Nanti dan teman-teman ngendapke dulu, terus kita baru ngomongin skenario planning, biar dia nggak mutah kalau lihat video ini. Takut Monggo. kepenuhan. Enggak, tapi memang satu hal Ya, bahwa kemudian kita akan coba bawakan dengan yang sesederhana mungkin, tapi ya, ini enggak dari mulai saya katakan ini bukan bahasa bunga, ini bukan ya, bahasa motivasi. Ini ya, betul-betul untuk scale up skillnya Anda semuanya. ya. Makanya tadi waktu Mas Roy, tapi aku tuh segmented banget lah audiensnya, nggak apa-apa. Ya memang ya pengen lihat video ini yang untuk scale up aja. Enggak Oke, ya nggak ada enggak masalah. apa. Aku juga udah sadar kalau video motivasi pasti lebih tinggi view-nya. Ya orang banyak kemudian terbunga-bunga dan lain-lain. Ya, No. Let's come ya, to reality. ya, Gitu. betul. Gitu. Thank you ya Mas Roy. Oke, siap di. Sukses Sukses terus semuanya, ya. mudah-mudahan ya. Siap. Ya, Jaga kesehatan. ya, thank you. Bye. Bye.